kalau dari jadwal itu harusnya adalah screening nutrition, screening gizi, nutrition screening. Sudah nampak atau belum? Sudah. Oke. Ya, Pak. Oke. Nah, sebentar saya admit ini. Tolong dibantu admit ya nanti teman-teman, siapapun yang masuk, silakan nanti bisa di-admit biar nggak nutupi tampilan. Oke, harusnya hari ini ada hanya untuk nutrition screening, tetapi materi ini pernah kalian dapatkan kemarin ketika PSG. Jadi silahkan nanti bisa sambil dibuka lagi buku catatannya atau presentasi di PSG. Waktu itu kalau saya tidak salah, saya ngasih materinya ke Budora. Jadi Budora yang menyampaikan materi tentang ini, dan lebih detailnya tentu dia yang tahu banyak dan kalian sudah dapatkan informasi tentang itu. Nanti kita untuk materi screening gizi ini relatif review sebentar. Sisa waktunya kita gunakan untuk berdiskusi sebentar tentang asesmen gizi. Minggu depan kita akan belajar penuh tentang asesmen gizi, tapi karena komponennya banyak, ada antropometri, biokimia, fisik klinis, dietary history, sama riwayat penyakit, riwayat client history, dan yang lain. Nah, itu cukup padat materinya, maka saya gabungkan sejak hari ini juga. Jadi nanti untuk asesmen gizi itu nanti bakal 2 kali, hari ini dan minggu depan. Sudah saya masukkan ke pribadi ini. Oke, kita bisa mulai nutrition screening. Saya screenshot. Oke. Nah, apa sih yang disebut dengan screening gizi, atau bahasa Indonesianya adalah penapisan gizi. Nah, penapisan gizi kita belum tahu ini penyakitnya apa, belum tahu kondisi secara klinis dari pasien ini apa. Nah, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengklasifikasikan apakah pasien yang akan kita tangani ini dia punya risiko malnutrisi atau tidak. Jadi tujuannya hanya satu, untuk melakukan klasifikasi, untuk melakukan identifikasi apakah pasien kita itu punya risiko malnutrisi atau tidak. Itu dulu, bukan untuk menentukan diagnosis, bukan untuk menentukan ini penyakitnya apa, bukan juga untuk menentukan analisis dari aneka macam tanda gejala yang dia punya. Saya pusing, mual, muntah, lemas, ada rasa tidak nyaman di saluran pencernaan, susah makan, atau gangguan-gangguan yang lain. Itu bukan bagian dari screening. Analisisnya bukan bagian dari screening. Screening hanya perlu untuk melihat. Jadi melihat hal-hal yang bersifat superficial atau superficial atau luas, bukan hal-hal yang khusus. Nah, yang melakukan screening sebenarnya banyak. Kemarin sudah sempat saya ceritakan bahwa kalau di rumah sakit khususnya, itu ketika pasien datang, ditangani biasanya sama perawat dulu. Oleh perawat di screening. Kalau sekarang kalian ke rumah sakit juga mengalami screening, namanya screening untuk COVID. Nah, dilakukan biasanya ada yang dilakukan sama satpam, ada yang dilakukan sama perawat yang tugas di pintu masuk. Jadi kalau di Panti Rapih, di basement itu ada perawat dengan APD lengkap, itu melakukan screening juga, tapi khususnya adalah untuk COVID. Apakah kamu batuk pilek, meler, dan yang lain dalam 1 minggu terakhir? Apakah kamu baru berpergian dan yang lain? Itu pertanyaan-pertanyaan untuk screening COVID. Nah, untuk semua pengunjung, tamu, bahkan termasuk pasien. Nah, tapi untuk kali ini kita belajar adalah screening untuk yang pasien. Ketika pasien datang, di screening di pintu masuk karena COVID. Berikutnya, ketika masuk ke bangsal misalnya,
IGD, masuk ke IGD nanti di screening lagi, pasien dihubungkan dulu, baru berikutnya akan di screening usianya berapa, kondisinya bagaimana, hal-hal secara umum. Nah, kalau pasiennya sedang tidak sadarkan diri, biasanya yang mewakilkan untuk menjawab berbagai pertanyaan adalah keluarga atau mereka yang mengantar. Nah, setelah mereka di IGD, mereka sambil menunggu pendaftaran, mereka akan masuk ke rawat inap jika memang kondisinya memerlukan perawatan lebih lanjut. Nanti dirawat inap oleh perawat di bangsal tertentu itu, mereka akan melakukan screening ulang. Nah, screening ulang dari awal di IGD, oleh perawat di bangsal, itu nanti juga akan digunakan oleh tenaga medis yang lain. Ya, di sini tulisannya adalah dilengkapi keterangan oleh petugas kesehatan profesional yang lain. Dokter melakukan screening ulang. Perawat untuk asuhan keperawatan melakukan screening ulang. Jadi kalau perawat itu ada dua. Perawat itu ada yang lulusan D3, ada nurse. Kalau yang D3 itu biasanya lebih ke teknikal. Nah, kalau yang nurse biasanya lebih punya tanggung jawab yang berlebih. Maka dari itu ketika nursing yang datang, mereka akan melakukan analisis ulang. Termasuk di sini juga ada gizi. Maka gizi juga ada namanya screening lanjutan. Lanjutan dari yang dilakukan oleh perawat atau penerima pasien di fase sebelumnya, baik itu di IGD maupun di awal ketika pasien itu datang di bangsal. Nah, kalau kita belajar tentang tipenya, itu paling tidak ada 4 jenis, mulai dari screening massal, screening yang berperiodik, artinya berapa hari sekali, berapa periodik sekali, berapa tahun sekali, itu ada screening. Penjelasannya bisa kalian baca sendiri di layar. Ada juga selective screening, ini misalnya ketika COVID ini banyak sekali selective screening bagi mereka yang terpapar, bagi mereka yang kena tracing, bagi mereka yang mengunjungi fasilitas-fasilitas dengan risiko yang tinggi. Ini ada screening, selective screening. Biasanya ketika selective screening ini, tools yang digunakan atau media pertanyaan yang digunakan juga khusus. Yang terakhir ada multiple atau multifase screening. Di sini ada beberapa pertanyaan yang dilakukan untuk men-screening tertentu. Ini biasanya dilakukan kalau pasien mau menjalani terapi-terapi khusus. Misal bedah, misal ada kemo dan yang lain. Jadi biasanya tidak cukup hanya dengan satu alat screening, dilengkapi dengan berbagai macam alat screening. Makanya disebut dengan pengukurannya multifase atau multiple atau pengukuran ganda. Tadi sudah disebutkan tentang tujuan utamanya. Tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk identifikasi. Itu tujuan utamanya, untuk identifikasi apakah pasien yang kita hadapi ini dia punya risiko malgizi atau tidak. Gitu. Nah, sambil untuk menuju kesimpulan, oh dia ini risiko tinggi, oh dia ini risikonya kecil, oh ini dia tidak berisiko, itu lewat screening juga kita bisa menentukan status gizi dari pasien ini apa sih. Karena biasanya status gizi juga menjadi komponen dari pertanyaan atau tools dari screening. Jadi juga disebutkan tentang risiko malnutrisi. Terus dari status gizi yang kita ketahui, terus risiko malnutrisi yang kita bisa dapatkan pasien ini risiko atau tidak risiko, kita bisa memperkirakan nanti ke depan intervensinya, khususnya gizi, intervensinya mau gimana ya. Biasanya kalau di
screening yang dilakukan oleh perawat di awal yang nanti di follow up oleh dokter penanggung jawab, biasanya dokter sudah menentukan nih, kalau risikonya malnutrisi tinggi, terus ada diagnosis medis dari dokter untuk ketika dia datang. Terus biasanya nanti dokter langsung menentukan intervensi gizinya apa. Oh, diberikan diet ini. Tapi nanti ketika ahli gizi kunjungan pertama, karena ahli gizi tidak selalu datang ketika pasien benar-benar baru datang. Kalau perawat sama dokter itu kan mereka 24 jam ada, tapi kalau gizi kan tidak. Nah, ketika gizi datang, itu mereka ahli gizi akan mengecek apa sih di catatan rekam medis pasien ini, hasil screening pertamanya itu bagaimana. Terus dari dokter itu mereka menentukan diagnosis kerja medisnya itu apa. Nah, karena ketika kita datang, terus melakukan asuhan gizi, terus melakukan pemesanan diet itu baru datang nanti. Kalau kita datangnya pagi, maka dietnya yang sudah terfasilitasi oleh kunjungan ahli gizi baru mendapatkan diet yang sesuai itu siang. Untuk makan siang atau untuk makan sore. Nah, untuk sarapannya itu kan belum dapatkan approval dari ahli gizi. Maka sarapan paginya itu berdasarkan hasil screening dari dokter. Biasanya seperti itu. Jadi dokter di IGD dia langsung menentukan, oh kalau hasilnya screening ini kondisinya seperti ini, diagnosis medisnya seperti ini, maka untuk fase akut sebelum ditangani oleh ahli gizi, maka diberikan dietnya ini. Nah, biasanya secara umum dapur akan menentukan seperti itu. Karena nggak mungkin dipuasakan dulu, tunggu ahli gizinya datang. Ini menyangkut sama pertanyaannya, kalau tidak Regina, Airistia kemarin, di minggu kemarin. Karena gini, ahli gizi tidak mungkin bisa menangani semua pasien secara total 100% pasien yang datang. Apalagi ketika pasiennya bludak, pasiennya penuh, BOR-nya penuh, padat, bangsalnya benar-benar penuh, itu agak susah, keteteran betul, sehingga banyak pasien yang kunjungannya telat. Ketika kunjungannya telat, mereka tetap mendapatkan makanan, mendapatkan diet, hanya saja memang kalau diteliti lebih lanjut, hitung-hitungannya masih kasar, terus kadang belum sesuai betul dengan kondisi medis pasien ini. Ya wajar, karena memang yang melakukan bukan ahli gizi. Terus karakteristik dari screening itu yang harus kita lakukan untuk pasien-pasien tertentu, karena setiap pasien, setiap kondisi medis pasien, setiap tindakan yang diterima oleh pasien itu punya karakteristik tools-nya masing-masing. Tapi ada 5 hal yang perlu dipenuhi oleh alat atau tools dari screening yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah screening itu harus mudah. Mudah, sesederhana mungkin. Sangat mudah dipakai, cepat dipakai, karena screening itu harus nggak perlu berlama-lama analisisnya, jadi cepat. Berikutnya bisa dilakukan secara rutin. Jadi kalau sekarang misalnya setengah 11 pasien datang langsung di screening di IGD, nanti jam 1 dilakukan screening ulang di bangsal, nanti jam 2 ada kunjungan ahli gizi shift siang, misalnya, itu bisa dilakukan secara rutin. Karena bisa jadi hasilnya berubah-ubah. Terus kalau bisa gratis, tidak makan banyak hal karena bersifat pertanyaan-pertanyaan. Berapa berat badanmu, berapa tinggi badanmu, nanti ketahuan IMT, apakah ada penurunan berat badan. Tidak sampai harus membutuhkan pengeluaran biaya, misal hasil laboratorium, itu kan membayar, itu ada effort, itu butuh waktu. Maka dari itu biasanya screening itu tidak menggunakan data-data biokimia, karena data biokimia tidak segera didapatkan, kecuali misalnya kadar gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu itu kan bisa segera didapatkan di IGD. Kalau pasiennya datang dengan riwayat diabetes misalnya, itu bisa langsung dicek gula darah sewaktunya, maka ketahuan, segera ketahuan tanpa harus menunggu laboratorium. Ada alat
ukur gula darah secara portable itu bisa juga. Tetapi untuk kondisi lain misalnya, orang ini punya riwayat penyakit jantung, orang ini punya riwayat kadar kolesterolnya tinggi, maka butuh waktu lama buat ngecek enzim jantung, itu butuh waktu. Itu juga ada biayanya tersendiri. Nah, yang berikutnya adalah efektif untuk mengetahui tujuan dari screening, identifikasi dia ini risiko malnutrisi atau tidak. Kalau ternyata alat screeningnya tidak efektif untuk mengidentifikasi pasien ini punya risiko atau tidak, ya maka alat screening ini tidak reliable, tidak valid, tidak efektif. Maka bisa digantikan dengan alat atau tool screening yang lain. Nah, macam-macam screening gizi yang saya berhasil temui, ini yang digunakan di rumah sakit ada 8. Nanti ketika kalian kunjungan ke rumah sakit tertentu, ketika berpraktek misalnya, bisa jadi menemukan alat screening khususnya dia. Misalnya yang di Sarjito. Yang di Sarjito itu mereka menggunakan alat screening hasil kreasi Ibu Susityawati. Dia adalah dosen UGM sekaligus juga ahli gizi di Sarjito. Beliau membuat alat screening tersendiri. Alat screening itu karena memang hanya di Sarjito, ya saya tidak masukkan ke sini. Tetapi secara umum di berbagai macam rumah sakit ada MUST, NRS, MNA, SNAP, BNI, SGA, MST. Kalau di Panti Rapih, kalau pasiennya adalah pasien anak, maka menggunakan alat screeningnya adalah StrongKit. Nah, di PSG kemarin tentu kalian sudah belajar apa sih MUST sampai StrongKit, bahkan MST itu apa sih, sasarannya siapa. Kalau pasiennya adalah lansia, kalau pasiennya mau kemoterapi kanker, kalau pasiennya mau menjalani pembedahan, terapi pembedahan misalnya, itu apa sih screening yang mau dipakai? Nah, itu silakan dibuka lagi catatannya. Saya hanya memberikan clue kalau untuk pasien anak khususnya di RSPR ini menggunakan StrongKit. Nah, StrongKit itu seperti apa? Ini contohnya, ini untuk yang StrongKit di pasien anak. Kemarin sudah sempat saya berikan secara sekilas ya. Teman-teman bisa mengetahui, melihat bahwa yang ditanyakan cuma antropometri sama 3 parameternya saja. Jadi bisa cepat, di bawah 1 menit sudah bisa dapat hasilnya. Apakah pasien yang kita tangani ini risikonya rendah, risikonya menengah, atau risikonya tinggi untuk mengalami malnutrisi. Berat badan anaknya berapa? 25. Oke, 25. Kalau 25 hari ini, kira-kira, nanti berhubungan dengan pertanyaan nomor 2, ada penurunan berat badan nggak sih dalam beberapa bulan terakhir? Kalau dirasa kayaknya nggak ada deh, atau adanya berapa persen, atau dari berapa menjadi berapa, itu nanti bisa diukur. Setelah dapat data berat badan, kita bisa cek panjang badan atau tinggi badannya dia. Tinggal nanti masuk ke Z-score, atau kalau berdasarkan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak, di atas 5 tahun itu mereka menggunakan IMT per U. Jadi indikatornya IMT per U. Bukan IMT saja. Kalau IMT saja nanti untuk dewasa. Tetapi kalau untuk anak di atas 5 tahun, di bawah 18 tahun, berdasarkan Permenkes 2 nomor 2020, ini saya sudah uploadkan di e-learning, silahkan di-download. Ini menggunakan indikatornya adalah IMT per U. Nanti kalau di bawah 5 tahun, baru lahir sampai 5 tahun, menggunakan indikatornya adalah Z-score. Nah, kita bisa ketahuan nih, berat badan, tinggi badan, atau panjang badan, dimasukkan ke dalam tabel yang ada di Permenkes itu tadi, itu ketahuan berapa IMT per U-nya. Kalau ternyata masih masuk
status gizinya normal gizinya, atau mendekati median sesuai dengan mediannya, biasanya warnanya hijau kalau di buku Permenkesnya itu, maka kita kasih 0. Kalau tidak ada penurunan berat badan atau penurunannya kecil, kita bisa kasih 0 juga. Kalau ternyata pasien anak ini masih mau makan, ini beda sama orang dewasa. Anak kecil ketika sakit dia kalau nggak mau makan benar. Ketika nggak mau makan paling tidak sampai 5 hari, lebih dari 5 hari, kita bisa kasih dia 2 kalau nggak mau makan, atau ketika makannya cuma sedikit. Tapi kalau makannya masih bagus, kita bisa kasih dia 0. Artinya ketika penjumlahan ini nanti jumlahnya cuma 1 atau 0, kita perlu melakukan screening ulang nanti. Walaupun pasien tetap dirawat di rumah sakit. Tapi ketika dia risikonya tinggi, kita perlu ada dukungan lagi nih dengan tenaga yang lain. Yang dewasa juga sama, komponennya relatif sama. Pertanyaannya relatif sama. Hanya saja ini dengan Z-score, ini tidak. Ini pakai IMT secara total. Itu. Jadi ketahuan dia risikonya seperti apa. Itu screening. Nah, dari screening ini sebelum kita lanjut ke pengkajian gizi, ada yang mau bertanya atau tidak? Saya persilakan. Sebelum kita lanjut, karena screening bukan bagian dari asuhan gizi. Halo, ada yang bertanya untuk screening? Atau bisa lanjut? Pak Dian, saya ingin bertanya, Pak. Monggo. Penasaran saja, Pak, sebetulnya. Kalau screening ini tuh ada kayak model, jadi kan ini berbasis kertas, kalau yang apa pakai teknologi digital gitu ada nggak, Pak? Oke. Terakhir kali saya kunjungan untuk berpraktek di Panti Rapih 2019 kemarin, mereka masih pakai kertas ini. Karena nanti kertas ini harus terdokumentasi dan dipakai banyak orang, tenaga medis maksud saya, dipakai oleh farmasi, dokter juga akan ngecek screening gizi, perawat juga akan ngecek screening gizi. Jadi mereka waktu itu ya, mereka masih menggunakan formulir ini. Gitu. Terus ini juga formulir ini nanti akan ketika pasien itu sudah pulang. Misalnya Regina, saya cerita Regina bisa dirawat di rumah sakit, terus sudah 18 tahun ke atas pakai screening ini, nah Regina berikutnya pulang nih karena sudah sembuh. Suatu saat ketika Regina datang lagi ke Panti Rapih untuk dirawat misalnya, maka tenaga medis akan mengambil berkas yang Regina pernah dirawat sebelumnya. Maka akan punya screening yang dulu pernah dilakukan screeningnya ini. Nanti bakal ketahuan ada riwayat Regina ini pernah dirawat di rumah sakit, dulu screeningnya gimana sih? Jadi memang masih paper base saat itu, dan itu memang boros. Nah sekarang mereka sudah menggunakan aplikasi sistem yang terintegrasi dari Bangsal, terus setiap tenaga medis, terus unit tertentu. Unitnya misalnya unit hemodialisa, unit gizi, instalasi gizi kan ada sendiri ya. Nah itu IGD itu nanti akan saling terkait. Tetapi mendapatkan datanya ketika kunjungan ke pasien, mereka masih pakai kertas ini. Ini 2020 kemarin. Mereka masih pakai kertas ini. Hanya saja nanti ketika mereka kembali ke ruangan masing-masing, data yang ada di kertas ini itu akan ditransfer ke sistem. Nah, jadi double. Mereka punya paper base, mereka juga punya database yang ada di sistem itu tadi. Itu Regina. Itu pemahaman saya sampai terakhir kali kemarin 2020 saya terakhir kali kunjungan ke instalasi gizi buat teman-teman 2017. Mereka sudah menggunakan sistem itu. Kalau dulu harus pakai kertas terus diberikan kemana-mana. Jadi kalau dokter visit
kertas ini dibawa. Nanti kalau ternyata ahli gizinya mau datang, oh kertasnya masih formulirnya masih dipinjam dokter untuk disita. Itu kemarin sempat fase itu, tetapi sekarang tidak. Itu Regina. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau di tempat lain, di rumah sakit yang lain yang lebih baik, ahli gizinya, saya pernah tanya karena dengan teman saya, misalnya di Jakarta, itu ada rumah sakit yang cukup besar, itu mereka menggunakan tablet. Jadi pertanyaannya langsung di tablet. Jadi ahli gizi inputasinya langsung di tablet. Kalau di panti rapi kan masih menggunakan kertas, dicatat, dicoret-coret, gitu, tanda tangan. Nah, setelah itu baru ketika siang hari jam 11, jam 12 dia kembali ke instalasi gizi, mereka input pakai komputer. Tapi kertasnya masih ada. Nah, kalau di teman saya ini sudah nggak pakai kertas, sudah paper based, sudah internet based, mereka menggunakan program yang tertanam di tablet. Jadi kunjungan ke pasien sudah menggunakan tablet. Data yang tertulis di situ nanti otomatis terrekap di sistem yang ada di instalasi gizi, sistem yang ada di nursing station, sistem yang ada di yang dimiliki oleh dokter penanggung jawab. Jadi langsung terintegrasi tanpa harus ada berkas yang dibawa berat. Gitu Regina. Apalagi kalau berkali-kali dirawat di rumah sakit, otomatis punya record yang banyak nih. Data berkasnya itu bendelannya pasti terhubung. Itu tandanya dia pernah dirawat di rumah sakit berkali-kali dan sekali dirawat biasanya masa rawatnya panjang. Jadi berkasnya gede. Itu Regina. Ada pertanyaan lain tentang screening? Masih ada yang ingin bertanya? Monggo. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut ke assessment atau pengkajian. Ini adalah langkah pertama dari NCP, Nutrition Care Process. Assessment gizi atau pengkajian. Oke. Nah, ini kemarin sudah sempat saya sampaikan mengenai proses asuhan gizi di rumah sakit. Ini berdasarkan Aspen 2002, jadi Amerika. Aspen itu Eropa. Aspen 2002 ini juga diterapkan di Indonesia. Indonesia masih mengacu itu. Pasien datang dilakukan screening oleh tenaga medis, akan ketahuan dia punya risiko atau enggak. Ketika dia punya risiko, masuk ke assessment nutrition, asuhan gizi. Nanti berlanjut ke fase-fase berikutnya. Jadi kita belajar dulu tentang assessment. Ini adalah salah satu screening gizi, SGA. Berbeda dengan mini screening tadi di awal yang diterapkan di panti rapih, ini adalah SGA. Panti rapih sepertinya tidak menggunakan SGA. SGA-nya sudah dimodifikasi menjadi yang lebih kecil, karena pertanyaannya cuma 3. Kalau di SGA ini pertanyaannya cukup banyak. Adakah berat badan yang berubah? Komponen yang di panti rapih tadi juga ada pertanyaan. Terus asupan makanannya adalah berubah nggak? Kalau di panti rapih juga tadi. Nah, yang perbedaannya ada gangguan gastrointestinal, mual, muntah, diare, mungkin konstipasi bahkan, ataupun anoreksia, nggak mau makan. Ada nggak? Berikutnya, ada perubahan kapasitas fungsional tidak? Misalnya gini, pasien ini bisa berjalan sendiri, sadar penuh, atau harus ambulatori, maksudnya harus menggunakan kursi roda, menggunakan kereta dorong itu, tempat tidur yang didorong itu, bed dorong itu, atau bahkan pasien ini harus total bed rest, tidak boleh bangun sama sekali. Misalnya ketika serangan jantung, ketika terjadi ketidaksadaran diri, misalnya ketika demam tinggi, terus tidak sadar diri, mereka biasa pasien-pasien tersebut harus bed rest. Buat bangun saja tidak boleh, buat kencing aja ke kamar mandi sendiri tidak boleh, meskipun bisa melek itu tidak boleh.
ketika habis habis apa namanya, ketika habis operasi, ketika habis pembedahan, ketika sedang ada treatment khusus, itu pasien meskipun sudah bisa melek, sudah bisa ngomong, dia belum boleh bangun dari tempat tidur. Untuk menegakkan badan saja belum boleh. Itu bed rest. Adakah kondisi seperti ini di pasien ketika dia datang? Oh, hari kemarin masih bisa jalan-jalan normal, tetapi tadi pagi keluarga menemukan sudah terjatuh di kamar mandi. Misalnya. Oh, ternyata kena stroke, serangan stroke kedua, atau kena serangan jantung. Ada perubahan di situ. Berikutnya, ada nggak sih keterkaitan penyakit yang dimiliki, misalnya berarti punya riwayat penyakit dengan kebutuhan gizinya. Oh, pasien ini punya penyakit diabetes sudah sekian tahun, sudah menjalani terapi diet, maka bisa disampaikan. Dan yang keenam adalah bagaimana penilaian fisiknya. Apakah merasa atau pasien ini merasakan ada perubahan massa lemak, massa otot, atau adanya timbunan air di pergelangan kaki atau di sakral, di kepala ya, atau di asites di perut, atau bahkan mungkin karena sarka di seluruh tubuh enggak penuh air. Nah, itu penilaian secara fisik itu dilakukan oleh pasien. Ini semua karena berdasarkan penuturan dari pasien, maka dari itu sifatnya adalah subjektif, tidak objektif. Nah, gitu. Apakah Bapak merasa mual? Ya mual. Kita nggak tahu dia mual. Apakah Bapak merasa ada perubahan di dalam berat badan terakhir? Dalam 2-3 bulan terakhir, oh ada. Kita nggak bisa membuktikan. Apalagi ketika pasiennya lansia, kita sudah lupa. Nah itu subjective global assessment (SGA) ini sebenarnya bagus karena bisa mengetahui begitu banyak hal. Tetapi dia sifatnya subjektif. Maka tergantung dengan ingatan seseorang. Syukur-syukur kalau orang tersebut punya catatan medis. Syukur-syukur kalau orang tersebut punya pencatatan secara teratur, misalnya berat badan dicatat teratur. Untuk pasien diabetes, gula darahnya diukur secara rutin setiap 2 hari, pagi hari oleh keluarganya misalnya, dan dicatat. Maka kita bisa menggunakan catatan atau dokumentasi yang mereka punya. Itu akan sangat bagus untuk mendukung SGA. Nah, karena ini bersifat subjektif banget, rumah sakit di Indonesia jarang menggunakan screening ini. Pertama, pertanyaannya banyak. Sudahlah pertanyaannya banyak, sifatnya subjektif semua. Itu makanya jarang digunakan. Nah, setelah melakukan screening, masuk ke pengkajian. Di sini disampaikan bahwa assessment itu adalah komponen yang esensial. Karena memang menjadi awal dari proses NCP. Selain itu, di pengkajian ini, di assessment ini, segala macam data itu digunakan untuk menetapkan intervensi apa. Nah, karena datanya semua ada di assessment, maka bagaimana kita bisa mengakses atau mengkaji data dari pasien, ini menjadi keterampilan yang paling utama. Nah, karena misalnya gini, kemarin saya cerita tentang pasien yang polusi itu. Ternyata gara-gara pasiennya tidak terbuka, tidak jujur, dia tidak mau ngomong kalau ternyata dia konsumsi narkoba, miras, sama rokok. Padahal ahli gizinya sudah terampil, hanya saja karena pasiennya tidak jujur. Maka itu tadi, data-datanya jadi tidak lengkap. Karena datanya tidak lengkap, maka intervensi gizinya bisa jadi salah. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini benar-benar membutuhkan pengalaman, membutuhkan jam terbang. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman di
kelas 2018 ini untuk mau berpikir kritis, untuk mau tanya, untuk mau komentar jika memang ada sesuatu yang belum dipahami. Ini menjadi ini menjadi modal dasar. Nanti ketika kalian ke pasien, formulirnya hanya ada tulisan makan manis minum, makan manis asin, digoreng jeruan, maka pertanyaanmu cuma itu doang. Padahal bisa jadi gara-gara kamu punya pikiran yang kritis, ada pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak tercantum di situ, maka kamu bisa tanyakan itu. Nah, ini butuh jam terbang. Maka kemarin di beberapa pertemuan terakhir di mata kuliah yang sebelumnya, kalian diajari bagaimana recall, bagaimana mengambil data konsumsi makanan. Kalau pasiennya lupa, kalian bisa mengingatkan kembali, oh jam 7 pagi sarapan, terus makan siangnya jam 12, oke, makan malamnya jam 6, oke. Kamu cuma dapat data itu doang, padahal jam 10 dia ngemil, jam 11 dia beli es, jam 2 dia minum teh manis, jam 3 dia ngemil gorengan. Kamu nggak dapat data-data itu, hanya karena formulir yang tertulis, di formulir yang tertulis hanya tertulis makan pagi, siang, sore, itu misalnya. Itu perlu keterampilan, perlu keterbiasaan. Nah, tujuannya kita kumpulkan semua data yang relevan. Relevan kenapa? Karena data di pasien itu luar biasa jumlahnya. Apalagi ketika pasien misalnya pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu kalau pasiennya datang, misalnya, itu semua lengkap. Data urin diambil, data darah diambil. Data darah pun banyak banget. Ada data darah untuk profil lipid, profil glukosa, atau ada untuk urin ada sedimen, urium kreatinin, semua dikumpulin. Nah, apakah semuanya bermanfaat untuk urusan diagnosis gizi? Belum tentu. Jadi kita bisa menentukan dari segepok data yang ada, mana sih yang kira-kira bisa bermanfaat untuk kita. Nah, kita perlu keterampilan betul nih, ketika nanti kalian berpraktek di rumah sakit, mendapatkan berkas yang penuh, tidak semuanya perlu kalian catat, karena nggak boleh difoto. Jadi harus dicatat. Dulu ketika saya praktek di rumah sakit, ketika saya S1 di praktek di Karya di Semarang dan di Kartini Jepara, saya sempat itu memfoto itu. Karena ini inisiatif sendiri, karena datanya banyak, saya foto satu persatu. Nanti di rumah, saya tulis lagi. Atau ketika saya kembali ke ruang kerja di instalasi gizi, saya bisa catat ulang. Karena nggak boleh lama-lama di pasien. Nah, tapi itu sekarang nggak boleh karena ada masalah privasi, nggak boleh menggunakan kamera. Maka mau nggak mau, kita membawa formulir asuhan gizi 1, formulir screening 1, terus sama buku kecil, sama pena. Nah, di situ kita nyatet semuanya. Nah, kalau berkasnya banyak kan buku kita habis, catatan kita banyak, karena pasien yang harus kita kunjungi nggak cuma satu. Maka kita bisa langsung buka, kita langsung lihat, oh mana ya, pasiennya diagnosisnya apa ya? Oh, dia diagnosisnya penyakit jantung. Oh, maka kalau penyakit jantung kita sudah harus berpikir, ini yang berhubungan dengan penyakit jantung, data biokimia sebanyak ini setiap 2 hari ada pengambilan data, mana yang data harus dilakukan, harus diambil ya? Oh, jantung terkait sama profil lipid, kolesterol HDL, LDL, triglycerid, kolesterol total itu dicatat. Oh, penyakit jantung ada kaitannya juga dengan kadar enzim jantung. Enzim jantung itu apa ya yang dipakai di terapi? Oh, salah satunya misalnya troponin. Maka dicatat nih troponinnya berapa. Oh, penyakit jantung juga ada hubungannya dengan misalnya gula darah. Misalnya gula darah. Ya, kita gula darahnya, coba tolong dicek. Karena gula darah diceknya rutin setiap pagi, maka data setiap pagi bagaimana sih? Oh, kadar penyakit jantung tidak ada hubungannya secara langsung, misal dengan endapan urin misalnya, atau bakteri yang di urin, gitu. Misalnya bakteri di urin. Maka kita tidak perlu
menuliskan endapan bakteri yang ada di urin. Sekalipun hasil laboratorium untuk sedimen urin itu menunjukkan bahwa ditemukan adanya bakteri di urin. Kita tidak perlu ngurusin itu karena itu bukan kaitannya secara langsung dengan penyakitnya. Kecuali pasien dirawat di rumah sakit dengan gangguan ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, berarti bisa jadi di situ ada bakterinya, nah, perlu kita cari. Jadi kita perlu tahu betul nih tentang aneka macam penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu di semester ini kalian juga belajar patofisiologi dan dua mata kuliah patofisiologi. Beberapa waktu kemarin juga mungkin belajar tentang fisiologi dan lain-lain. Maka mata kuliah yang lain ngumpul semua nih di asuhan gizi dan dietetik nanti semester besok. Gitu. Ini nggak mungkin nanti kalau kalian dapat penyakit, pasien dengan penyakit diabetes misalnya, akan dikasih tahu itu yang diambil gula darah aja, atau khusus untuk diabetes diambilnya ini. Nah, karena tenaga laboratorium sekali ngambil banyak banget datanya, dan nggak semuanya penting untuk kita. Mungkin penting tapi untuk farmasi, penting untuk dokter penanggung jawab, penting untuk perawat, tapi untuk gizi bisa jadi itu tidak penting. Maka kita perlu memilih. Nah, ini menjadi bagian pertama, A, D, I, N, E tadi. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Ini PowerPoint ini dibuat sebelum pandemi. Jadi ada fase interview. Ketika pandemi, kemarin mahasiswa 2017 itu praktek di rumah sakit, tetapi dia tidak mengunjungi pasien secara langsung. Mereka mencatat data-data dari sistem database. Nah, tadi seperti saya bilang, ahli gizi ke Pansel dulu mencatat di kertas, baru ketika setelah di kertas mereka kembali ke instalasi, di instalasi gizi dia input data. Nah, input data itulah yang dilihat sama teman-teman 2017 kemarin. Jadi mereka langsung mendapatkan data, oh pasiennya sakitnya ini, makannya sekian dan yang lain. Nah, ketika di luar pandemi dan yang harus dilakukan sebenarnya ahli gizi ataupun mahasiswa yang sedang berpraktek itu langsung melakukan observasi dan pengukuran seharusnya. Tapi kemarin karena ada pandemi, peran ini diambil oleh tenaga gizi. Jadi mahasiswa tidak mengunjungi langsung. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri buat kami para pengampu mata kuliah karena kami jadi tidak tahu ini sebenarnya mahasiswa punya keterampilan buat observasi enggak ya? Sebenarnya mahasiswa bisa nggak ya tanya atau berani tanya nggak ya sama dokter? Berani nanya nggak ya sama perawat yang ada di situ buat minta data? Berani nanya nggak ya sama pasien secara langsung tentang, Ibu, kemarin makannya apa? Tadi malam makannya apa? Berapa banyak? Setelah itu makan apa lagi? Minum apa? Atau kalau lupa, bisa nggak sih ahli gizi atau mahasiswa ini probing. Probing itu adalah menggali data lebih dalam lagi. Nah, keterampilan itu kemarin nggak bisa didapatkan karena mereka tiba-tiba langsung dapat data matang aja gitu dari ahli gizinya. Itu sayangnya itu karena pandemi. Kalau tahun depan pandemi sudah bisa diselesaikan dengan baik, ketika kalian berpraktek di rumah sakit, saya harap sih kalian bisa mendapatkan ini sehingga ketika kalian bekerja nanti skill kalian sudah nggak perlu diragukan, kalian sudah bisa. Nah, terus ini tadi ada data lama ataupun data yang baru. Kenapa bisa ada data lama? Ini misalnya ketika ada riwayat kesehatan. Tadi misalnya saya ambil contoh Regina. Regina kan dirawat bulan lalu misalnya gitu. Maka data itu akan tetap ada di record ketika Regina dirawat lagi bulan ini. Maka kita bisa cek riwayat bulan lalu, oh Regina itu kemarin pernah dirawat di sini karena penyakit ini, karena ini, kondisi dia terakhir kayak gini. Nah, biasanya masih disimpan memang hasil laboratorium karena lebih objektif. Kalau tentang keluhan pusing, mual, muntah, sakit perut itu kan subjektif ya.
kita nggak bisa melihat itu betul atau enggak. Tapi kalau hasil laboratorium itu kan sahih, sudah jelas, nggak mungkin salah. Keterampilan ini penting. Ini tadi arahnya dari assessment. Dari assessment kita dapat A, B, C, D, dan R. Itu fase lama. Tapi kalau sekarang D, A, B, C, dan R. Dietary, antropometri, biokimia, clinical fisik, sama riwayat pasien. Dari semua data itu dikumpulkanlah, itu nanti akan kita tentukan. Kalau pasiennya kayak gini, diagnosis gizinya apa ya? Jadi kita belajar menentukan. Saya punya 2 contoh kasus, kita bisa belajar assessment. Oke, ini buat besok. Setelah ada assessment akan ada diagnosis. Setelah diagnosis akan ada intervensi yang akan kita lakukan. Itu harus dimonitor dan dievaluasi. Oke, hubungannya apa sih? Kenapa harus bisa balik kayak gini? Jadi gini, ketika pengkajian gizi assessment pasien datang, terus dilakukan diagnosis, dari diagnosis yang kita tentukan, kita memberikan intervensi. Intervensi ada 4, saya ingatkan kembali, intervensi ada 4. Intervensi berupa diet, pemberian makanan, yang kedua adalah edukasi gizi, yang ketiga adalah konseling gizi, yang keempat adalah kolaborasi. Di video kemarin sudah dijelaskan. Nanti ketika pembahasan tentang intervensi gizi, kita akan diskusi itu lebih lanjut. Nah, dari berbagai macam intervensi gizi yang diberikan, akan dilakukan monitoring secara rutin. Kalau yang dikaji adalah permasalahan berat badan, misalnya ya, antropometri, ternyata berat badannya normal, status gizinya bagus, maka yang kita monitor, kita tidak perlu memonitor berat badannya. Apalagi pasiennya misalnya seusia kalian. Atau misalnya saya ambil contoh Regina lagi. Kalau Regina masuk rumah sakit, berat badan dia normal, IMT dia bagus, status gizinya dia normal, kita tidak perlu menuliskan rencana monitor berat badan, antropometri berat badan, tidak usah. Apalagi tinggi badan, tidak usah. Tapi kalau pasien yang dirawat adalah balita, apalagi balitanya balita gizi buruk, maka perlu dimonitor. Kenapa? Karena di sini ketika melakukan pengkajian gizi bisa jadi Z-score dari balita ini masuk ke -2 ataupun -3, di mana terjadi status gizi yang underweight atau bahkan mungkin masuk ke stunting. Maka di sini perlu monitor berat badan. Kalau nanti kalian masuk semester depan di dietetik untuk infeksi, ada materi tentang infeksi, salah satunya adalah tentang KEP, kurang energi protein dengan subjek balita. Ketika kita menangani balita dengan gizi buruk, maka punya target setiap hari balita ini harus naik setidaknya 20 gram sampai 50 gram berat badannya. Nah, ini perlu dicek terus, maka setiap hari perlu dicek. Tapi kalau orang tua, dewasa, itu nggak usah. Itu berat badan. Nah, yang dimonitor dan dievaluasi nggak cuma antropometri ataupun berat badan, tetapi yang ada di sini semua. Ada A, B, C, D, dan R. R nggak dimonitor. A, B, C, dan A, B, C, D. A, antropometri tadi sudah. B, biokimia. Maka biokimia dimonitor terus. Kalau sekarang gula darahnya tinggi, dikasih intervensinya diet rendah gula darah atau diet diabetes, maka harusnya, secara teori, harusnya gula darah ketika diukur ulang itu harusnya sudah normal atau turun. Tapi ternyata gula darahnya tetap tinggi misalnya. Maka kita evaluasi. Ini ada apa sih? Maka kembali lagi nih di sini, dikaji ulang. Ada pengkajian ulang. Ketika ditemukan bahwa kok data biokimia khususnya gula darah kok masih tinggi atau bahkan mungkin malah naik. Ada apa nih? Dikaji ulang. Apakah intervensi yang diberikan itu sudah tepat atau ternyata ada permasalahan lain? Jadi untuk informasi untuk kalian, gula darah itu sama seperti tekanan darah. Ketika kita stres, ketika kita tertekan,
ketika kita tidak nyaman dengan sesuatu dalam jangka yang panjang, misalnya ketika kita dirawat di rumah sakit kan nggak nyaman ya, nggak enak, nggak senang dirawat di rumah sakit. Ada ketakutan tersendiri, apalagi dengan COVID dan yang lain. Itu gula darah bisa naik. Gula darah bisa naik, tensi bisa naik. Padahal kita sudah diberikan diet diabetes. Maka dikaji ulang. Apakah betul ada permasalahan-permasalahan yang tidak terkaji ketika kita mengunjungi pasien di awal kemarin? Jadi nanti dikaji ulang. Itu baru tentang biokimia. Fisik klinis, misalnya di sini dia fisik klinis tekanan darahnya tinggi, diintervensi dengan diet. Dokter juga memberikan diagnosis medis hipertensi. Pasien juga punya riwayat hipertensi. Maka diintervensi di sini, selain dia diabetes tadi, kita memberikan diet DMRG, rendah garam, gitu ya. Maka kita punya cita-cita, punya mimpi, punya target bahwa gula darahnya harusnya normal, tekanan darahnya juga turun. Ternyata tadi gula darahnya naik gara-gara dia stres. Ternyata juga tekanan darahnya juga naik. Ketahuan tekanan darahnya naik karena ternyata diam-diam pasien makan makanan dari luar rumah sakit. Nah, ini saya dapetin ini kasus ini ketika praktek di IMC, intermediate care. Itu pasien yang pasca serangan jantung di rumah sakit Pandirapi itu ada Tangsel. Saya tanya, ini kok tensinya tinggi terus ya? Padahal dia katanya dietnya dari rumah sakit semua habis. Ternyata perawatnya ngomong membisiki ke saya. Itu tadi malam dia beli nasi padang Pak Dian gitu. Di depan Pandirapi itu ada warung padang. Itu buka sampai malam. Itu ternyata dia beli di situ. Istrinya datang malam-malam bawain itu, nyuapin itu ketika malam-malam. Wah, berarti ini di luar diet nih. Di luar pengawasan. Ketahuan ternyata dia asupan energinya tinggi, natriumnya juga tidak terkontrol. Ketika diukur ulang, di sini ada jadwal untuk cek tensi setiap pagi, kok tensinya masih tinggi. Maka di sini ada permasalahan. Bukan dietnya salah, tetapi ternyata pasien ini punya behavior yang bermasalah. Dia tidak siap untuk mengikuti anjuran gizi. Jadi nanti intervensinya berubah dari yang tadinya cuma dapat intervensi berupa pemberian diet menjadi satu lagi nih, edukasi sama konseling gizi. Edukasi kan kita ngomong, kalau konseling gizi sebenarnya kenapa toh Pak? Kok masih nggak mau ngikutin terapi? Kok masih ngeyel? Ada apa? Apakah makanan rumah sakit kurang banyak, kurang enak misalnya gitu. Kita bisa konsultasi di sini. Nah, ini proses ini terus-menerus berlaku. Sampai apapun hasil monitor dan evaluasinya itu bagus. Secara otomatis ketika hasil monitor dan evaluasinya bagus, biasanya kondisi secara umum pasiennya juga bagus. Maka dokter juga biasanya memperbolehkan pasien ini pulang. Tapi kalau ternyata hasil monefnya kok ini fluktuatif ya, kadang baik kadang jelek ya, biasanya rawat inapnya akan diperpanjang. Nah, ini yang didapatkan dari assessment data personal ya, nama, usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dirawatnya sekarang di mana, terus proses pembayarannya pakai apa, bayar pribadi atau BPJS, BPJS-nya kelas berapa, 1, 2, 3 misalnya. Itu semuanya ada di data personal. Berikutnya antropometri A, B, itu kan biokimia laboratorium. Ada pemeriksaan penunjang itu juga masuk ke biokimia laboratorium. Misalnya ada mengarah ke dengue fever atau mengarah ke penyakit-penyakit campak, measles atau penyakit-penyakit lain. Nah, kadang ada pemeriksaan penunjang. Misalnya penyakit jantung, ada EKG, elektrokardiografi, dicek EKG-nya. Nah, EKG ini bisa masukkan juga ke sini. Terus ada diagnosis medisnya, ada riwayat medis pasien dan keluarganya. Pasien pernah dirawat di masa sebelumnya
atau pasien punya keluarga dengan penyakit tertentu. Nanti akan menunjukkan hasil yang relevan, data-datanya relevan. Gitu. Nah, ini sebagai pengingat kita apa kondisi dari pasien sekarang, status gizi pasien ini dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Tentu teman-teman sudah belajar tentang hal ini di berbagai macam mata kuliah sebelum semester 6. Asupan makanan, pertumbuhan, ada infeksi, dan yang lain itu mempengaruhi keseimbangan energi. Kalau asupannya lebih banyak, dia jadi gendut. Asupannya lebih kecil dibandingkan kebutuhan, maka dia bisa kurus. Nah, ini nanti dijelaskan minggu depan minggu berikutnya tentang diagnosis gizi. Nah, ini kita kenalan dulu tentang pengajian gizi. Ada DABC, Dietary History atau Food History, kodenya Food History, anthropometric data, biokimial data, physical data. Ada client history atau riwayat pasien, baik itu riwayat keluarga, riwayat dirinya sendiri, atau penggunaan obat-obatan. Misalnya, pasiennya ini kena diabetes sudah 15 tahun. Selama periode itu juga sampai sekarang dia masih menggunakan terapi obat-obatan dan insulin. Itu termasuk ke client history. Sama ada juga disebut dengan comparative standard. Comparative standard itu maksudnya adalah kita bisa membandingkan biokimia ini dengan data standarnya bagaimana. Kita bisa membandingkan antropometri, terus nanti ketemu status gizi, terus status kebutuhan gizinya bagaimana. Distandarkannya bagaimana. Ada physical clinic, ada standarnya. Jadi ada standar pembandingnya di sini juga. Nanti ketika kita belajar kasus, lebih paham. Kalian akan lebih paham dulu. Ini ditelan mentah-mentah dulu. Kodenya FH, AD, BD, BD, CH, sama CS. Ini kode bahasa terstandar. Jadi ketika kalian nanti bekerja di luar negeri, persis kodenya ini. Kodenya sama. FH 1.1, maka itu nanti masuk ke dietary history. AD 1.2, BD 1.3. Itu kodenya sama. Maka itu disebut dengan PAGT. Proses asuhan gizi terstandar. Dimanapun itu sama. Oke. Berikutnya ada domainnya. Domainnya ini tadi sudah dijelaskan. Ada R, A, B, C, ada D juga tentang kebutuhan gizinya. Kita next dulu. Ini yang masuk ke dalam DABCR. D dulu biar diet. Diet, riwayat diet atau food history. Komponen yang ada di dalamnya adalah asupan makanan dan nutrien. Apakah pasien ini makan teratur, berapa kali dia makan dalam sehari, berapa banyak yang dia makan, apa saja yang dia makan atau mengonsumsi diet jenis apa, ya dia minum suplemen apa, itu semua masuk di sini. Ada juga tentang pengetahuan tentang makanan. Kamu kenapa nggak makan sayur? Kok nggak makan sayur di sini? Ketika dicek, bagaimana asupan sayurnya? Apakah suka makan sayur? Oh enggak, saya nggak suka makan sayur. Oke, kalau buah bagaimana? Oh kalau buah saya mau. Nah kita tanya, kenapa nggak makan sayur? Ada alasan tertentu, alergi kah? Atau gimana? Oh ternyata saya takut gendut kalau makan sayur. Maka kita bisa memberikan penilaian bahwa ternyata pasien ini edukasi tentang makanan itu masih kurang. Terus ketersediaan makanan juga. Pasien ternyata tinggal sendiri, masak sendiri, makan sendiri, terus memenuhi kebutuhannya sendiri, belanja sendiri. Jadi apa yang dia makan, ya tergantung sama usaha dia. Kalau dia mau masak, ya makan. Kalau nggak masak, ya misalnya lagi hujan, nggak sempat belanja, maka nggak makan. Misalnya gitu. Atau karena tinggal sendirian, laki-laki sudah tua, istrinya sudah meninggal, misal, anaknya sudah punya rumah sendiri, misal, maka pasien ini hanya beli di warung sebelah rumah, misalnya. Kalau warung sebelah rumah menyediakan masakannya ini, maka dia hanya makan itu. Kalau warungnya tutup, maka dia nggak makan, misal. Itu perlu kita kaji. Kita kajinya dari mana? Tanya.
karena perawat nggak akan tanya itu. Yang tanya itu adalah ahli gizi. Dokter tidak akan tanya ini, karena bukan kompetensinya. Maka itu kita kemampuan kita untuk recall, wawancara, dekat dengan pasien ataupun keluarganya itu penting. D. Berikutnya A. Antropometri. Ini perawat dapat melakukan pengukuran tinggi badan berat badan. Biasanya mereka membantu mengisikan. Meskipun kadang kalau di rumah sakit saya sering tanya ulang atau mengukur ulang karena ya skeptis saja. Yang ditangani perawat itu banyak banget. Bisa jadi dia nulis ala kadarnya. Karena saya tahu ada perawat yang hanya melihat terus memperkirakan, oh kalau ini ya tingginya seginilah. Kasur bed itu panjangnya 2 meter kurang misalnya. Kalau dia kayaknya oh ini separuh lebih dikit, oh maka 150 lah. Dia mengira-ngira. Itu ada perawat yang gitu. Maka ketika saya mendapatkan data dari perawat yang seperti itu, saya ukur ulang. Itu. Berat badan juga ukur ulang, ending hitung ulang. Terus kalau ada dia anak kecil, kita cek bagaimana pertumbuhan berat badannya, atau bahkan mungkin ada perubahan berat badan. A. Berikutnya B. Biokimia atau data laboratorium. Banyak banget ini. Mulai dari data laboratorium dari tes laboratorium, ataupun hasil dari tes-tes pemeriksaan penunjang. Ada waktu pengosongan lambung, misalnya ketika mau operasi, biasanya dipuasakan dulu. Terus ada pemeriksaan-pemeriksaan lain. A, B, C, pemeriksaan fisik. Ada kesehatan mulut, penampilan fisik, otot. Ditambah di sini masih kurang ya. Tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, terus kesadaran pasien. Nah, ini ditambahkan di sini. Belum lagi juga tentang gejala, misalnya pasien ngerasa mual, muntah, terus merasa tidak enak badan, tidak enak perutnya, itu perlu dituliskan di pemeriksaan fisik. Yang terakhir adalah R, riwayat klien. Di sini kita sampaikan ada obat-obatan yang digunakan nggak sih, atau keluarga atau pasien ini punya sakit atau dirawat dengan kondisi tertentu atau tidak. Itu kita nanti teman-teman bisa breakdown sendiri, mulai dari, saya kembali lagi, dari riwayat diet ini atau FH, food history. Ini breakdownnya seperti ini. Dari asupan makanan nanti ada pola makan, yang ngemil, sampai dia toleransi makanan, misalnya punya alergi enggak, atau menolak sesuatu, anti sesuatu, atau menghindari sesuatu atau tidak. Itu perlu kita tanyakan sih. Terus pengetahuannya juga, terus bagaimana aktivitas fisiknya, pekerjaannya apa sih? Oh, pekerjaannya adalah tukang bangunan misalnya. Tapi ini sedang off karena pandemi. Oke. Terus kalau sedang off gimana? Oh, ya paling cuma duduk-duduk, serabutan lah kerjaannya misalnya. Ada olahraganya berapa lama? Rutin nggak olahraga? Apa olahraganya? Ini tidak perlu catat semua. Terus punya ketakutan nggak sih sama makanan, menghindari sesuatu sampai takut? Terus saya sama sekali nggak mau makan nasi gitu. Ya udah, sampaikan saja. Kita tanya, oh kok nggak makan nasi, kenapa? Oh saya menghindari nasi sudah lama, saya nggak mau makan nasi nanti gendut. Jangankan pasien, dosen aja ada. Jadi kita perlu tanyakan, berbagai macam hal kita perlu tanyakan. Nah, formulir di form asuhan gizi di rumah sakit itu tidak ada kolom untuk seperti ini. Maka mau ketika kita kunjungan ke pasien, ya kita membawa buku kecil tadi. Nah, kita tanya satu persatu. Nanti otomatis ketika teman-teman sudah terbiasa tanya, kunjungan secara langsung, sudah lepas semuanya ini. Sudah otomatis ketika ngobrol, semuanya akan tergali. Langsung catat aja. Nggak perlu melihat catatan pertanyaannya apa ya. 1-2 kali memang bakal seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, enggak. Maka dari keterampilan kita untuk menggali data benar-benar butuh kebiasaan. Berikutnya antropometri ada banyak hal. Kalau nggak bisa ngukur tinggi badan, ada panjang lutut, tinggi lutut, panjang ulna, rentang lengan, demispan, setengah rentang lengan. Itu banyak alat ukurnya. Estimasinya bisa digunakan. Itu terus biokimia tadi ada berbagai macam hal. Ini cuma beberapa contoh saja.
Terus physical klinis juga tadi ada tanda-tanda vital, suhu nadi, tekanan darah, dan yang lain. Terus riwayat personal tadi sudah saya sampaikan juga. Terus ini contoh. Saya punya pasien usia 68, dia laki-laki, sudah masuk lansia, laki-laki. Silakan sambil kalian catat. 68 tahun, dia tidak makan sebelum masuk rumah sakit, gara-gara kalau dia makan, di tenggorokan kerasa ada yang nyangkut. Dia nggak mau makan jadinya. Mau makan dalam bentuk minuman maupun makanan, dia nggak mau makan. 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit, dicek berat badannya 40, tinggi badannya sekian. Nah, ternyata dokter memberikan diagnosis kerjanya adalah disfagia mekanik. Jadi disfagia, dis itu artinya tidak atau gangguan, fagia itu artinya makan. Gangguan makan atau tidak bisa makan karena mekanik. Terus dicurigai, observasinya ada tumor esofagus. Terus ada KSS hipofaring. KSS itu semacam karsinoma, jadi kanker hipofaring. Nah, saat dirawat, orang sakit ini atau pasien ini mendapatkan cairan parenteral. Parenteral itu adalah makanan parenteral. Maka diberikannya lewat infus. Kenapa lewat infus? Karena kalau lewat mulut, tadi dia nggak mau makan, susah makan. Gitu. Parenteralnya adalah triofusin, energinya 1000. Pasien juga dapat ekstra albumin 100 cc. Nah, ketika dicek laboratorium, albuminnya cuma 2,3. Ada dapat albumin tambahan. HB-nya cuma 10,6. PCO2-nya 58, PO2-nya 92. Nah, ini sesak nafas juga nih. Nah, pasien direncanakan pemeriksaan lebih lanjut, FES, untuk cek endoskopi di saluran pencernaannya. Ada benar nggak sih sesuatu di tenggorokannya itu ada apa sih? Data berikutnya adalah setelah dikaji ternyata pasien merokok aktif sebelum sakit kemarin. Setengah bungkus setiap hari, tekanan darahnya sekian, nah respirasinya 90 kali per menit, nadinya 22 kali per menit. Nah, ahli gizi datang terus melakukan recall. Recall ketika pasien dirawat di rumah sakit, dia hanya mendapatkan 1000 kalori. Ya, recall-nya, tapi kan recall-nya adalah parenteral ini. Jadi nggak mungkin nggak makan karena lewat infus. Ini adalah infus semua nih, parenteral semua 1000 kalori. Dengan komponennya adalah karbohidratnya 250 gram, lemaknya 4 gram, proteinnya 3 gram. Setelah dikaji dengan tinggi badan dan berat badan sekian dan usia sekian dan dia laki-laki, kebutuhan energinya itu 2400. Proteinnya kebutuhannya 77, ini sekitar 15%, lemaknya 25%, 67 gram, dan sisanya 60-an%, karbohidrat 370 gram. Nah, silahkan buat assessment-nya. Maka saya membuatkan ini assessment-nya. Dari data banyak banget itu tadi, dikumpulkanlah menjadi assessment seperti ini. Sebentar saya cek record dulu. Dari tadi ada notifikasi. A, berat badan dia 40, tinggi badannya segini, Mak. Lilanya 16, maka dari lila sudah ketahuan dia gizi buruk. Dari IMT dia juga sudah ketahuan anemia. A, B, biokimia. Dicek HB, dia sudah ketahuan dia anemia. Dicek albumin, dia ketahuan hipoalbumin. Dicek ini, oh dia turun sedikit di bawah normal. A, B, C, fisik klinis. Tekanan darahnya 120/80, dia masuk ke dalam kategori normal. 120/80 itu normal. Nadinya 22 itu normal, respirasi rate-nya 90, harusnya 100, oke di bawah, sedikit di bawah rata-rata. Suhunya A febris, A itu tidak, febris itu panas, maka tidak panas. Ketika mendapatkan data A febris, maka dia suhunya normal, tidak ada peningkatan suhu tubuh. Maka sekitar 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Tapi pasien lemas positif. Dia ada lemas, dia mengaku ada penurunan berat badan, ada sesek sedikit. Ini ketahuan dari ini PCO3-nya. Dia ada suara serak sedikit ketika ngomong. Tapi suara seraknya ini indikator apa? Kita nggak tahu. Maka dilakukan pengukuran ini, pemeriksaan lebih lanjut FES.
Terus berikutnya D, A, B, C, terus sama R riwayat. Dia perokok aktif, terus petani, punya anak, terus diagnosis medisnya ada KSS hipovaria, karsinoma, ada tumor esofagus. Ini yang bisa jadi ini yang menunjukkan suara serak-serak dan kalau makan nyangkut. Nah, riwayat dietnya D-nya dia nggak makan, mau lunak bubur nggak makan, mau sirup nggak makan, air putih nggak minum selama 2 minggu menurut pasien sebelum masuk rumah sakit. Terus kalau makan dipaksa makan ada yang nyangkut. Terus ini data tadi hanya baik. Setelah ini dikaji, ternyata dengan kebutuhan energi 2400 dan pemenuhannya total secara parenteral hanya 1000 kalori, maka sekitar energi pemenuhan energinya sekitar 43% saja. Protein kebutuhannya 77 tapi terpenuhnya cuma 3, maka hanya 4% saja yang terpenuhi. Lemak hanya 6%, karbohidrat hanya 67%. Yang merah-merah ini saya kasih notifikasi bahwa itu menjadi sebuah masalah utama. Gitu. Target untuk energi, protein, lemak, karbohidrat ini setidaknya mencapai angka 80% ke atas. Sampai 120% itu dianggap normal. Gitu ya. Jadi kalau nanti asupannya 110% itu bukan berlebih. WHO menentukan adekuat atau kecukupan itu dari 80 sampai 120%. Gitu. Jadi makan pasien bisa makan 80% saja sudah sangat-sangat bagus. Gitu ya. Nah, dari semua data ini kita nanti usul diagnosis gizi. Ini nanti pertemuan gitu. Nah, saya punya contoh lagi nih. Silakan teman-teman catat karena hasil kerja saya tidak ada di seperti ini, tidak ditampilkan seperti ini, tapi langsung di formulir antirapi. Nah, jadi silakan datanya ini kalian bisa catat sambil nanti bisa tahu. Kalau datanya berat badan, tinggi badan seperti ini, nanti masuknya nyatetnya di mana sih di bagian form. Jadi saya tampilkan ini, saya bacakan, saya jelaskan, kalian sambil catat di kertas kalian masing-masing. Pasien, saya punya pasien, dia anak laki-laki, usianya 9 tahun 11 bulan. Dia dirawat di rumah sakit dengan keluhan badannya lemas, badannya lemas, dia lesu, dia pucat, dia ngeluh pusing. Pasiennya sadar penuh. Tetapi gara-gara dia lemas, dia pusing, dia tidak bisa berdiri dengan tegak, maka tidak bisa diukur tinggi badannya. Nah, ini pasien saya waktu itu. Saya datang ke situ karena dia nggak bisa berdiri. Saya pinjam tangannya, coba saya ukur ya rentang lengannya dari sternum, itu dada bagian tengah itu, taji pedang, sternum, sampai ke ujung jarinya. Nah, setengah rentang lengannya itu ketemu nih 68 cm. Diukur berat badannya ketika di IGD ternyata 25 kg. Sorry. Nah, menurut keluarga pasien, pasien ini mengalami penurunan berat badan 1 kg dalam seminggu terakhir. Ini menurut keluarganya. Kira-kira 1 kg lah gitu. Kira-kira. Oke, berikutnya pasien saya tanya. Karena pasiennya kan, orang tua pasien saya tanya. Karena pasiennya lemes banget, nggak bisa saya tanya. Ini orang tuanya bilang kalau pasiennya ini kurang nafsu makan. Nggak mau makan. Di rumah maupun di rumah sakit. Dia pusing, ada mual. Beberapa hari terakhir sebelum masuk rumah sakit. SMR, sebelum masuk rumah sakit. Terus ketika masuk rumah sakit, ternyata dari porsi yang diberikan, itu pasien cuma mau makan cuma mau makan nasi sama sayurnya saja. Nggak mau makan lauk. Kalaupun nasi dimakan, itu cuma separuh porsi. Ini kalau saya tidak salah, sayurnya cuma kuahnya saja. Sayurnya nggak dimakan, cuma nasi sama kuah. Maunya cuma itu. Nah, ketika saya cek Comstock, sisa makanannya, itu ternyata saya analisis, dia cuma mengasup 500 sekian kalori, 100 sekian gram karbohidrat, sama 13 gram protein. Ini 23% dari kebutuhan energinya, 35% dari kebutuhan karbohidratnya, 14% dari kebutuhan proteinnya.
untuk laki-laki anak usia sekian dengan berat badan dan tinggi badan estimasinya sekian. Terus saya cek hasil laboratoriumnya. Jam segini baru berangkat kuliah nih, sebentar ya. Oke, hasil pemeriksaan fisiknya ternyata, sorry, ini bukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan biokimia. Hasil pemeriksaan biokimia ternyata kadar eritrositnya 5,53, ini tinggi. Trombositnya 10, ini sangat-sangat rendah. Limfositnya 36, ini artinya tinggi. Monositnya juga tinggi. Ini berarti ada infeksi nih di sini kalau sel-sel yang terlibat di sel darah putih terlibat dalam fagositosis. Kalau kalian ingat mata kuliah dulu, fisiologi lanjut semester 2, komponen fagositosis ada limfosit sama monosit, maka ketika dia tinggi, maka ada bakteri di situ, ada virus di situ. Trombositnya jebol, rendah banget. Ada virus, ada bakteri, tapi trombosit jebol. Oh, kita sudah bisa menduga-duga, pasti dengue fever, pasti demam berdarah. Tapi butuh pemeriksaan lebih lanjut. Nah, suhu badannya tinggi banget, febris 39,5, dia step, hampir nggak sadar diri. Walaupun ketika pasiennya datang ke rumah sakit, dia sadar penuh. Tapi dia sempat tidak sadar diri. Nadinya tinggi banget, 110, tekanan darahnya sangat rendah, maka itu nampak di keluhan ini ya, pusing sama lemes, tensinya rendah. Sebentar ya, saya masukkan dulu. Berikutnya respirasinya 24, harusnya 22-an, 20 sampai 22. Jadi nafasnya panjang, tapi tekanan darahnya rendah. Diagnosis kerja dari dokter, febris atau panas hari ketiga keempat. Jadi sudah 3 hari 4 hari panas, jadi baru dibawa ke rumah sakit hari keempat. Suspek dengue fever, diagnosis alternatifnya adalah dengue hemorrhagic fever. Demam berdarah, diagnosis alternatifnya adalah demam berdarah dengue. Nah, apa itu dan bagaimana patofisiologinya? Kalian belajar bersama Pak Rian. Nah, pasien mendapatkan terapi ambroxol, antasida, dexanta, ini karena nafsu makannya kurang banget, erythromycin sama oftalmin, ini karena darah mual muntah juga. Nah, silahkan atau mari kita susun asesmennya, gitu ya. Oke, saya akan share screen untuk asesmen yang sudah saya susun. Semoga enggak begitu. Ini screening awalnya. Apakah nampak? Kelihatan, Pak. Oke. Dia screening awalnya seperti ini. Kita punya datanya ini, anak usia sekian-sekian-sekian, data umumnya, terus diagnosis medisnya ini, dia febris hari ke-3-4, dengue fever, diagnosis alternatif hemorrhagic fever, terus BB aktualnya 25, tapi orang tuanya bilang, ini dia turun berat badannya sekitar 1 kg, Nah, maka kita bisa bilang seminggu lalu itu berat badannya 26, ada penurunan berat badan, terus pengukuran rentang lengan, setengah rentang lengan 68, maka tinggi badan estimasinya 132. Dengan data 25 dan 132 estimasi, maka kita bisa menentukan IMT-nya. Ini, karena usianya sudah di atas 5 tahun, kita bisa menggunakan indeks massa tubuh per U. IMT per U ketemu 14,8. Nah, ini kita cek ke Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Kita cek dia laki-laki, usianya sekian. Usianya sekian. Mediannya berapa sih? Oh, ketahuan nih dari tabel mediannya 16,4. Nah, 14,8 itu terletak di antara
minus 2 SD dengan minus 3 SD. Maka ini kita bisa simpulkan pasien itu status gizi kurang. Karena kalau gizi buruk itu minus 3 ke bawah. Nah, dia status gizi kurang. Nah, kita cek nih. Pertanyaan pertama, Z-score atau IMT per U-nya adalah tadi ketahuan ini. Maka masuk ke dalam sini nih. Ya, minus 2 sampai dengan minus 3. Maka kita kasih skor 1. Dia ada pengurangan berat badan. Tapi ternyata penurunan berat badannya cuma 1 kilo. Nah, 1 kilo dari 26 itu di bawah 5%. Maka kita kasih bonus 0. Dia bilang, orang tuanya bilang, ya belas nggak mau makan cuma sedikit, di rumah juga cuma sedikit. Nah, maka kita bisa tulis di sini ada 2. Seminggu terakhir dia nggak mau makan. 1 tambah 0 tambah 2 kita kasih skor 3. Maka dari tabel ini ketahuan pasien ini punya risiko tinggi. Ini screeningnya. Kita lanjut ke form asuhan gizinya. Ini dia form asuhan gizi untuk anak. Sudah saya bantu untuk isikan dengan data yang tadi. Silakan kalian cek catatan kalian tadi. Saya tidak akan bolak-balik ke PowerPoint tadi. Ini anak tadi usia segini, terus sorry, saya belum menuliskan diagnosisnya. Saya kembali lagi. Harusnya diagnosisnya ini, saya kopas, saya tuliskan lagi di sini. Nah, ini untuk diagnosis kalian bisa contoh juga apa yang tertulis di asuhan medis. Karena diagnosis medis ini bisa dijadikan kalau dokter itu melihat pasien ini apa sih masalahnya gitu loh. Antropometri tadi 25 kg, tinggi badannya estimasinya 132, IMT-nya ketahuan 14,8, maka kalau dilihat dari Permenkes 2 2020 ketahuan sekian, mediannya sekian, maka kita bisa bilang status gizinya sekian. Ini adalah kesimpulan dari antropometri status gizi. A, B, biokimia. Biokimia dia bilang eritrosit, trombosit, tadi eritrositnya 5,53. Oh, ternyata ketika dicek batas normalnya sekian, eritrositnya kategorinya tinggi. Nah, ketika kalian menggunakan data biokimia ini mendapatkan dari hasil laboratorium, itu kan dalam kertas lembaran biasa. Kalian bisa catat nih batas normalnya berapa. Kalian tidak perlu menghafalkan batas normal ini. Tidak perlu dihafalkan karena setiap rumah sakit, setiap laboratorium itu beda-beda punya batas normal. Ya, yang perlu kalian cermati keterangannya ini saja. Yang tidak normal kalian bisa ambil, khususnya yang berhubungan dengan gizi. Kalau yang nggak berhubungan ya nggak usah diambil. Eritrosit sama trombositnya karena ini kok kita sudah curiga dia punya dengue fever, cek trombositnya cuma 10. Normalnya sampai 150, berarti anjlok tinggi banget. Terus leukositnya ada banyak, ada 5 komponen leukosit. Ternyata yang menurut saya itu bermasalah adalah limfosit sama monosit, karena ini yang paling berhubungan dengan virus dengue. Berikutnya indeks eritrosit ini nanti kaitannya sama fungsi hepa. Nah, ini menurut saya bukan sesuatu hal yang perlu dicermati yang MCV maupun yang MCH menurut saya. Tapi saya ingin lebih fokus di sini gitu ya. Nah, dari sini kesimpulannya maka pasien mengalami dengan trombositopenia. Nah, di sini. Jadi kadar trombosit yang sangat rendah di bawah nilai normal 10 pangkat 3 10 pangkat 3 per mikroliter. Normalnya berapa kita kasih nih. Normalnya adalah 150 sampai 450. Nah,
Terus fisikal klinis keadaan umum, KU itu keadaan umum, kompos mentis itu sadar penuh. Tadi di kasus pasien benar-benar sadar penuh. Meskipun di hari sebelumnya keluarga bilang kalau pasien ini sempat hilang kesadaran karena step panasnya terlalu tinggi. Tapi dia karena sangat lemas, dia bed rest. Vital sign, tekanan darahnya 100/70, maka ini kita bisa bilang ini adalah hipotensi, rendah banget ini. Suhunya tinggi, 39, maka kita bisa bilang ini dia febris. Nadi dan respiration rate-nya tinggi, 110 dan 24 kali per menit. Harusnya 100 dan 20-an, 20 sampai 22 kali. Dia tidak ada gangguan gastrointestinal. Tidak ada mual, muntah, nggak ada. Tapi memang dia lemes. Dia nggak mau makan, dia pusing sama lesu. Dia mau ada pemeriksaan penunjang, tetapi memang belum dilakukan. Nah, ini kan karena ini kunjungan pertama. Nah, terus ketika dicek, orang tua bilang, apakah saya tanya, apakah pasien ini punya alergi? Oh, nggak ada. Nggak ada. Apakah pasien punya pantangan? Oh, nggak ada juga. Ini penting karena misalnya pasien menjalani diet tertentu, ada pantangan terkait agama, ada pantangan terkait kebudayaan tertentu, kita perlu tanya. Jadi kita menyusun diet nanti memperhatikan. Dia sedang menjalani diet tertentu, oh enggak. Dia makannya berapa kali sehari? 3 kali makanan utama. Oke. Saya tanya satu persatu, tidak konsumsi hal-hal seperti ini. Terus untuk buah dan sayur, dia paling senang pepaya. Kalau sayuran yang ditumis. Tapi ketika dia sakit, ya itu dia tadi. Cuman mau makan nasi sama kuah sayur saja. Kuah sop misalnya. Minumnya dia 6 gelas sehari, air putih, teh nggak suka, kopi nggak suka, susu 1 gelas sehari, jus dilaporkan 1 gelas sehari. Dia nggak alkohol, jamu dan yang lain dia nggak, madu dia nggak. Nah, hal yang penting di sini, misalnya ketika kita mengunjungi pasien, nanti kita perlu cek betul. Kalau kita tahu ini dia dari golongan menengah ke bawah, tapi ketika dia ngomong, ketika kita tanya, Ibu, anaknya suka buah nggak ya, Bu ya? Oh, suka. Buahnya apa ya, Bu ya, yang anak suka? Oh, anak saya suka apel, suka jeruk, suka anggur, suka kiwi. Orang tua biasanya bilangnya suka. Tetapi yang kita tanya, tujuan kita tanya bukan suka, tapi sering tidak konsumsi. Maka kita harus tanya lagi, oke Bu, suka itu, tapi anak ibu konsumsi itu enggak ya dalam seminggu terakhir paling tidak? Oh enggak Mas, paling kalau dikasih tetangga. Nah, orang enggak punya, buahnya kok di list ternyata buah yang relatif mahal, maka kita perlu kritis, enggak langsung kita tulis semuanya di situ. Jangan 100% percaya sama pasien. Itu namanya bias responden. Maka kita tanya ulang. Itu biasanya kalau buah-buahan yang paling sering dikonsumsi itu adalah jeruk, mungkin ada pepaya, atau mungkin pisang, karena itu relatif lebih murah. Tapi kita perlu tanya lagi, ini benar nggak? Kalau cuma sebulan 1 kali ya kita tidak perlu tuliskan. Termasuk, oh buahnya itu dimakan itu, oh kalau minum jus, oh sering banget minum jus. Tapi ternyata dia bohong. Agar terlihat anak saya itu sehat, makannya banyak. Padahal kita bisa lihat apa yang dia makan atau apa yang tidak dia makan itu terlihat betul di status gizinya, gitu ya. Kalau makannya sehat banyak, nggak mungkin gizinya kurang. Kalau nggak infeksi, gitu. Jadi kita perlu kritis di sini. Boleh kok ditanya ulang. Nah, apakah ibu anaknya pernah mendapatkan konsultasi gizi sebelumnya? Oh, nggak pernah, karena ini baru pertama kali dirawat di rumah sakit. Oke, Bu. Nah, kebetulan saya juga recall sebelum dia masuk rumah sakit, jadi SNRS ya, ini sebelum masuk rumah sakit. Karena ketika masuk rumah sakit, dia cuma makan sedikit. Oh maaf, ini setelah masuk rumah sakit ini, dia cuma makan nasi sama kuah sayur.
asupan nasinya dia cuma beberapa sendok, separuh sendok kan cuma 3 sendok, terus sama sayur. Nah, saya kasih nih, nasi 3 sendok itu sekian, sayurnya ada sekian, ketahuan. Nah, nasi ada proteinnya. Dia bilang dia tidak makan lauknya. Jadi lemak sama protein yang dari lauk dia tidak dapat. Dia tidak dapat enteral karena dia tidak diinfus. Kasus sebelumnya dapat infus parenteral. Terus kebutuhan gizinya dia, ini saya hitung berdasarkan usia, mana tadi ya? Maaf. Usianya 9 tahun 11 bulan, berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan berat badan, berdasarkan tinggi badan, yang berikutnya adalah berdasarkan suhu badan. Jadi setiap peningkatan 1 derajat Celcius suhu badan, terjadi peningkatan kebutuhan energi sebesar 13%. Gitu. Maka di sini tertulis kebutuhannya gede banget nih. Sama seperti usia kalian nih. Hampir 2.500 kalori. Gitu. Ya jelas karena dia suhu badannya naik. Nah, dari kebutuhannya sekian dan pemenuhannya cuma sekian, maka ketahuan pemenuhannya cuma sekian. Dia cuma memenuhi 23% energi, 35% karbohidrat, 14% dan protein. Dia nggak punya riwayat penyakit sebelumnya. Terus dari situ saya menyusun diagnosis ini sebagai pengenalan ya. Saya menyusun diagnosis NI, Nutrition Intake 1.4, kekurangan energi, intake energi, ini adalah problem, P, berkaitan dengan, ini adalah bahasa standarnya, faktor patologis fisiologis feeding disorder, ini adalah E atau etiologi, ditandai oleh, ini adalah bahasa standarnya, sign symptom, P, E, S, hasil recall 20 baca cuma 22, ini, dan hanya makan nasi sama buah saja. Kalau diagnosisnya saya susun kayak gini, maka intervensi dietnya adalah saya kasih dia tinggi kalori, tinggi protein 2.600, ini berdasarkan hitungan, tapi karena mengetahui bahwa yang BPJS kelas 3, maka standar rumah sakitnya bukan 2.600, cuma mentok 2.500. Maka tadi di sini di rumah sakit saya cuma tulisnya 2.500. Nah, maka dari itu kita perlu tahu nih, dia tuh kelasnya apa. Sorry ya, saya ambil berikut. Oke, berikutnya ini saya hapus dulu. Tujuan dietnya adalah kita memenuhi kebutuhan dia sama kondisi dia. Kita bisa membantu meningkatkan nilai laboratorium untuk trombosit sama mempercepat pemulihan, sama dia mencegah penurunan berat badan lebih lanjut karena 1 minggu sudah turun 1 kilo. Nah, perhitungan kebutuhan energinya bukan menggunakan broca apalagi Harris Benedict. Untuk anak kecil di bawah 18 tahun inilah kebutuhannya. 10 kg pertama, 10 kg kedua, 10 kg ketiga. Gitu ya, ketahuan berat badannya 25 kg, maka 10, 10, dan 5. Ini rumus bakunya, ketahuan sekian, ini sebagai BMR-nya. Dikalikan faktor aktivitas, karena dia cuma bed rest. Oh maaf saya salah, bed rest itu 1,0. Terus dikalikan faktor stres 1,2, nanti harusnya sekitar 2100. Terus karena dia ada febris, panas 39,5, harusnya 37, maka untuk mencapai 39,5 dia naiknya 2,5 derajat Celcius. Maka 2,5 ini dikalikan 13% dari BMR. Maka ketahuan 520. BMR-nya tadi 1600. Maka ketahuan 2,5 kali 13 berapa? Dikalikan 1.600 ketahuan 520. Nah, kita tambahkan 520 ditambah dengan 2.100. Ini sekitar 2.600 kalori. Ini saya tadi salah. Harusnya faktor aktivitasnya cuma 1 karena fitness. Nah, dari 2.600 kalori pindah ke sini.
di breakdown 15% protein itu ketemunya, maka sekitar P15% ini kalau kalian belum tahu sekarang hitungnya, 15 dikalikan 15% dari 2.600. Ini nanti berapa kakal? Nanti dari berapa kakal itu dibagi kakal ini dibagi 4 kakal. Karena setiap gram protein itu kan kalorinya 4. Maka akan ketemu 98,7 gram protein. Begitu juga untuk yang lemak. Lemak saya rencanakan 25% dari total kebutuhan energi. Maka 25% dari 2.600 ketemu sekian kakal dibagi 9. Karena kalau lemak 9. Lemaknya kakalnya lemak tadi dibagi 9. Nanti ketemunya 73,1 gram lemak. Silakan kalian juga ikut ngitung yang tahu. Berikutnya karbohidrat. Karbohidrat boleh kalian ngitung kayak di atas atau kurangi saja 2.600 dikurangi ini kakalnya protein dikurangi lagi kakalnya lemak. Maka ketemunya adalah sekian kakal dari karbohidrat. Nah, sekian kakal dari karbohidrat nanti dibagi 4, karena karbohidrat itu kan dibagi 4 setiap gramnya. Di sini kakal dibagi 4 gram, 4 kakal per gram. Maka ketahuan kebutuhan karbohidratnya adalah 394 gram karbohidrat. Nah, inilah yang akan kita konversikan dalam bentuk diet. Dietnya adalah diet tinggi energi tinggi protein 2.500. Ingat ya, alasannya kenapa jadi 2.500 bukan 2.600? Karena dia pasien BPJS kelas 3. Itu kebijakan rumah sakit. Makanannya adalah makanan biasa dalam bentuk nasi. Nanti ada makanan cair, makanan lunak, makanan saring. Nggak dikasih ekstra. Biasanya ekstra kulit telur, ekstra albumin, ekstra buah, ekstra lauk, kita nggak kasih. Terus yang mau saya cek, karena dia berat badannya masih naik turun, anak kecil, maka saya cek berat badannya secara berkala. Harapan saya, targetnya adalah tidak terjadi penurunan lagi. Syukur-syukur bisa bertahan, syukur-syukur bisa naik secara bertahap. Sampai dia mencapai nilai median. Nilai mediannya adalah 16,4 untuk usia 9 tahun 11 bulan laki-laki dengan berat badan 25 kg. Biokimia yang mau saya cek dengan dari berbagai macam biokimia ini, naik lagi, dari berbagai macam biokimia yang saya cek, saya ingin fokus di trombosit dulu, karena tujuan diet saya adalah untuk meningkatkan nilai trombosit khususnya. Maka yang saya monitoring dan evaluasi ya trombosit. Kapan saya monitoringnya? Saya monitoring setiap hari. Berapa targetnya? Ya ke arah normal. Berapa normalnya? 150 sampai 450 pangkat 3, 10 pangkat 3 mikroliter. Misalnya gitu. Terus vital sign-nya yang mau saya cek setiap hari. Vital sign-nya apa? Tekanan darahnya bisa terstabil, suhu badannya bisa turun. Jadi tadi kan ada keluhan suhunya tinggi, ada keluhan suhunya febris. Maka saya targetnya adalah suhunya febris, dia bisa turun. Kalau ada keluhan lemas dan yang lain, keluhannya bisa berkurang. Nadinya, respirasinya dia bisa normal dan stabil. Ini target kita. Nah, untuk dietary data untuk dietary, saya mau ambil asupan makanan sama dietary. Dia kan nggak mau makan bukan apa-apa, tapi karena memang nafsu makannya turun, maka saya recall setiap hari. Saya juga cek sisa makanannya, karena saya harus cek apa betul recall-nya bagus, tapi ternyata sisa makanannya jelek.
sisa makanannya habis atau nol, habis semuanya, tapi ternyata recall-nya jelek. Oh, bisa jadi makanan yang diberikan dimakan sama ibunya. Gitu. Maka saya menggunakan dua ini. Nah, dari dua ini, target saya adalah pasien punya asupan makan yang membaik. Saya nggak pasang target muluk-muluk 80%, karena memang ketika pasien ini datang, dia cuma mau makan separuh dan sayur. Jadi menurut saya, kalau dia bisa lebih dari separuh habis, dia makan, dan semuanya dia makan, nggak cuma nasi dan sayur, menurut saya itu sudah bagus. Nanti di kunjungan berikutnya, monitoringnya saya revisi lagi menjadi 60%. Naik bertahap sampai 70%, sampai 80%. Itu rencana monefnya. Rencana intervensi setelah diet, ini kan rencana diet, intervensi diet itu ini. Intervensi berikutnya adalah konsultasi gizi. Saya harus ngasih tahu ke pasien dan keluarganya bahwa di usia pasien seperti ini, kondisi pasien seperti ini, adalah penting kalau pasien makannya dengan baik. Adalah penting untuk mencegah penurunan berat badan. Adalah penting untuk memperbaiki nilai laboratorium. Gitu. Jadi memberikan diet energi tinggi, maaf ini tidak boleh range, harusnya langsung angka total. Lemaknya juga harus langsung range, nggak boleh range, maaf, langsung angka total. Energinya tinggi 40 kakal per kilogram berat badan per hari. Misalnya tadi berarti kan 40 dikalikan 25. Itu berarti berapa? 1000 kakal per kilogram berat badan. Nah, ini kalau untuk kondisi normal. Tapi karena pasiennya mengalami panas ya, naik, suhunya naik. Kebutuhan gizinya naik. Terus dia dikasih makanan yang tidak merangsang saluran cerna, tidak bergas, tidak alkohol, tidak asam, tidak asin. Nah, contoh makanannya apa? Apa yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan. Hindari, dibatasi, bahkan dilarang. Kita sampaikan di sini. Nah, ini adalah rencana konsultasi. Nanti ini kita isi di bangsal. Ketika kunjungan pasien ini langsung harus terisi semua nih, secepat ini. Langsung harus terisi semua. Nah, dari ini langsung kita bandelkan, gabungkan sama datanya dokter dan perawat. Maka benar-benar butuh keterbiasaan buat langsung menganalisis kasus dengan cepat. Nah, nanti dari sini kita akan kunjungan kedua besok paginya. Nah, maka kita cek lagi. Oh, kemarin saya merencanakan berat badannya, saya cek trombosit vital sena. Saya cek apakah hari kedua ini sudah turun suhunya, apakah sudah mau makan banyak. Nah, kita cek lagi. Maka monefnya ini berulang-ulang, berputar-putar terus. Kalau makin membaik, suhunya turun terus, sudah normal, maka ini tadi sudah harus berubah. Tidak lagi ada tambahan 500 kalori. Karena suhunya ternyata ketika di hari kedua sudah turun menjadi febrisnya, itu menjadi afebris 37 misalnya. Ternyata obat-obatan, terapi, dan yang lain sudah bisa menurunkan suhu badannya. Maka dietnya adalah 2100, bukan lagi 2600. Itu yang menyebabkan asuhan gizi sifatnya adalah muter terus-menerus, tidak pernah stop, kecuali pasiennya meninggal atau pulang. Itu yang bisa saya berikan. Kita masih punya waktu sedikit untuk berdiskusi. Monggo, karena saya juga sudah tidak ada kuliah, kalian juga tidak ada kuliah. Kalau memang membutuhkan diskusi pertanyaan lebih lanjut, monggo, saya persilahkan kalau memang ada yang mau tanya. Silakan. Kita fokusnya ke sini dulu, assessment dulu. Diagnosis sampai intervensi itu nanti menyusul. Ada waktunya sendiri kita belajar. Nah, gitu dulu. Oke, ada yang mau tanya? Monggo. Saya berikan kesempatan. Halo, ada yang mau tanya? Atau sudah paham semua? Erika, kamu katanya besok bakal disekar Kamulyan sebagai ahli gizi. Ya sudah,
pasti sudah dapat pekerjaan itu bareng sama Titik besok. Ada yang mau ditanyakan ya Rika? Karena kamu harus terbiasa betul nih dengan asuhan gizi Erika. Baru penyakitnya ini anak dengan tanpa komplikasi. Nanti ketika kasus komplikasi butuh kejelian lebih lanjut. Oke, Erika ada tanya? Monggo. Ya. Oke. Kalau PJMK-nya mulai dari Indah dan Keisha, ada yang mau ditanyakan Indah sama Keisha? Silakan. Ada nggak? Sejauh ini belum sih, Pak. Oke, kalau Tapi, belum. Pak, mohon maaf, Pak, sebelumnya. Ini kami di jam 12.30 tuh ada kuis, Pak. Oke, kalau memang ada kegiatan lain kita bisa cukupkan. Baik, Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kami akan menyusul pertanyaannya, Pak. Oke. Ya sudah, kalau kayak gitu saya cukupkan. Terima kasih, selamat siang. Semoga kuisnya bisa lancar. Baik, terima kasih, Pak.